Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Sebelum kita akan mengundang narasumber kita akan dengar pujian dari almarhum Bapak Pendeta Jaya Wandato. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat dukungan saudara. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, Hanya pribadi Tuhan yang sanggup mengerti dan peduli dengan kita di kondisi hari-hari ini. mata air jernih, Tetap semangat, tetap bersukacita, harta dan kekayaan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Yang penting jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. tak sebanding Oke, sambil menunggu, karena memang kita 2 menit lagi kita baru kita akan mengundang narasumber kita. Hari-hari ini kita melihat kondisi yang tidak menentu. Terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Ada banyak keterbatasan alat maupun jaringan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas memberkati setiap hati yang selalu membutuhkan Tuhan. Pak Heskia, Novi, sekali lagi saya minta maaf setiap pulang tidak pamit. Sekali lagi minta maaf. Pastor, Tuhan berkati usaha ya. Ya, sekali lagi saya minta maaf Pak Heskia, Novi, Lumeo ya. Maaf sekali. Setiap kali ke Manado memang jumpa, tapi pas pulang mendadak terus. Beliau ya anak Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha. Hanya bisa kami berdoa Tuhan terus pakai apapun talenta kita. Tidak selamanya kita harus jadi gembala, tetapi dimanapun kita berada, kita terus mau menceritakan tentang kasih Tuhan. Hari-hari ini betapa kita perlu untuk bergerak masuk dalam kegerakan, karena ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat dukungan saudara dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan ya. Sekali lagi minta maaf ya Pak Heskia, Novi, Tuhan berkati. Doakan program ini untuk dapat menjadi berkat. Terima kasih buat dukungan saudara dalam saudara mendukung program ini lewat doa. Saya percaya bahwa setiap doa kita rindu bahwa apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kita rindu semua yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam Pak Novi Sumala, Tuhan berkati. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam Ibu Yeni, Tuhan Yesus berkati.
yang lagi ada di puncak, lagi pembubaran panitia Natal ya. Malam hari ini sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Sebelum saya akan mengundang narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Richard Lapian yang akan menjadi narasumber ya, tema yang akan beliau sampaikan. Biarlah firman Allah malam hari ini dapat memberikan kekuatan kita di tahun 2021, di masa yang sukar. Tapi saya percaya firman Allah malam hari ini akan memberkati kita. Saya akan mengundang narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Richard dari Manado, untuk menjadi narasumber pada program Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya. Sambil menunggu beliau akan join malam hari ini, terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Richard Lapian, apa kabar? Apa kabar? Baik, luar biasa, dahsyat Tuhan. Puji Ya, Tuhan. audionya bagus Tuhan, ya? dahsyat Tuhan. Oke, bagus. Terima kasih buat waktu yang dalam kesibukan, tapi saya percaya di masa yang sukar hari-hari ini kita harus terus berkarya. Kita terus jangan pernah takut, terus melayani Tuhan. Yes. Apapun yang kita bisa Pasti. kerjakan. Puji Tuhan. Good, Terima good. kasih sekali lagi, Tuhan berkati waktu yang ada bisa ada di program Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan alat. Tapi saya percaya Yesus kita tidak pernah terbatas untuk memberkati kita pada malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa, saya akan berdoa, baru kita masuk pada firman Allah, kita sharing. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, maupun di akhir acara kita akan berdoa terus. Ya, kita percaya Bapak Ibu yang menonton, yang rindu didoakan, saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja walaupun di kondisi COVID-19, tapi saya percaya Tuhan tetap ada bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Richard Lapian dari Manado. Tuhan, kami hanya alat-Mu, kami banyak keterbatasan. Tapi kami rindu malam hari ini seberapa suara Allah disampaikan. Kami rindu setiap para pendengar yang mendengar program ini maupun yang akan kembali menonton program ini maupun yang akan ada di YouTube Tuhan. Kami rindu Engkau yang sanggup memberkati kami. Biarlah berkat Tuhan yang luar biasa di awal tahun kami ada di tahun 2021. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Jaringan yang kami pakai maupun dari tempat ini maupun jaringan yang dipakai oleh Bapak Pendeta Richard Lapian, Tuhan urapi semua. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus menonton program ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Richard apa yang Tuhan taruh di hati beliau untuk berbagi malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, dahsyat. Haleluya. Selamat malam, Haleluya. Pastor Ardi. Selamat malam Indonesia. Haleluya. Selamat malam seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada. Luar biasa. Malam yang luar biasa. Salam dari kota saya, kota Kawangkoan, Minahasa. Haleluya. Ya, Terkenal tempat Biapom. singgah Pastor Aldi. Tempat singgah Pastor Aldi untuk makan ya. Luar biasa. Baik. Oke. Senang sekali ada di tahun yang baru, tahun 2021. Luar biasa. Amin. Saya percaya kalau kita semua bisa ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Karena berkat Tuhan yang besar. Baik. Kita akan berbagi firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau tanya beberapa menit saya untuk share firman Tuhan dulu. Ya, biasanya kita kurang lebih firman Allah 30 menit, baru kita sharing sedikit. Oke, sip. Oke, apa yang Tuhan taruh bagi saya dan saya rindu ini juga bisa kiranya menjadi berkat buat kita semua di dalam perjalanan yang hari yang ke-7 ya. Kita sudah ada di hari yang ke-7 di tahun yang baru ini. Baik. Firman Allah yang ingin saya bagikan, saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Sederhana saja untuk malam hari ini.
Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-8, di mana firman Allah saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Amin. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Yes. Haleluya. Ya, saya percaya kita masih dalam masa-masa, ya bisa dikatakan prepare untuk mempersiapkan lebih dahsyat lagi untuk masuk di tahun yang berjalan terus di tahun yang baru. Banyak hal yang tentu kita sudah dapatkan, namun kiranya apa yang saya ingin bagikan malam ini juga sebagai bekal kita untuk kita bergerak di tahun yang baru ini, ya. Yes. Saya ingin ambil mulai dari yang pertama, dia berkata tetapi aku. Sebenarnya penggalan kata ini mungkin sederhana ya kalau kita lihat tetapi aku. Tapi saya menangkap malam ini sesuatu yang ya bagi saya firman Allah adalah ya dan amin. Di mana sesuatu yang besar. Di mana dia berkata tetapi aku. Bahwa Daud mengambil satu posisi bahwa dia mau berbeda dengan orang lain. Yes. Ya, dia mau berbeda dengan orang lain. Saya percaya hari-hari ini kita tentu dikatakan bahwa dunia membawa kita kepada situasi di mana kita dikatakan tidak boleh berkerumun. Ya, katakan begitu, tidak boleh bersama-sama ya. Nah, kalau begitu kita mungkin sejenak dibawa kepada satu pengertian bahwa hari-hari ini kita lebih melihat kepada pribadi kita masing-masing. Kita melihat pribadi kita masing-masing. Bahwa saatnya kita tidak boleh punya iman yang bergerombol, ya. Iman yang berkerumun lah, katakanlah pakai bahasa seperti itu. Iman yang berkerumun. Iman yang ya banyak-banyak orang begitu loh. Iman yang tergantung kepada banyak orang begitu. Mungkin dari penggalan kata ini tetapi aku, saya ingin membawa kita kepada satu hal bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita lebih melihat bagaimana kemampuan pribadi kita, di mana kita harus mengkhususkan diri kita sendiri berbeda dengan orang lain. Yes. Bahwa kita harus punya pendirian pribadi hari-hari ini. Punya pendapat atau ya katakanlah keputusan pribadi untuk kehidupan yang akan kita jalani ke depan. Mungkin selama ini kita terlalu bergantung kepada orang lain. Saya mungkin ambil paling sederhana, mungkin dalam rumah tangga ada suami, istri, anak-anak, yang paling lengkap tentu seperti itu. Mungkin selama ini suami saya rasa apa yang saya katakan juga mungkin tidak salah ya, fakta-fakta ini bahwa ada banyak suami bergantung imannya kepada istri. Ada istri bergantung imannya kepada suami. Ada anak-anak bergantung imannya kepada orang tua. Atau sebaliknya ada orang tua bergantung imannya kepada anak-anak. Saya baca itu mungkin tidak salah. Tidak salah bahwa kita juga harus saling memberi support. Kita harus saling memberi kekuatan iman satu dengan lain. Apalagi tentu dalam satu keluarga. Tapi barangkali Raja Daud melalui ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita boleh ya katakanlah seperti dalam satu family kita boleh saling share, tapi paling tidak hari-hari ini kita juga harus bagaimana kita mempertanggungjawabkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Alkitab juga kan seringkali berkali-kali juga berkata demikian bahwa pertanggungjawaban iman itu ada kenyataannya. Kita tidak bisa membawa keluarga kita, bukan? Kita tidak bisa bawa kalau saya seorang istri, wah saya kan selama ini dibantu oleh suami saya, misalnya seorang istri, suami saya begitu setia, suami saya, jadi saya begitu bergantung pada dia. Atau sebaliknya, suami kepada istri atau anak-anak kepada orang tua. Saya percaya hari-hari ini waktunya kita di masa-masa ini Tuhan rindu kita membangun iman pribadi kita lebih dahsyat lagi dengan. Ya kita sekali lagi saya harus kembali kepada secara teologi, secara firman Allah bahwa pada akhirnya di hadapan sorga nanti, di pengadilan Tuhan, kita tidak bisa mendompleng orang lain, bukan? Kita tidak bisa membawa nama orang lain. Wah, saya
saya harus bawa pribadi saya sendiri. Saya harus bawa diri saya sendiri. Nah, oleh sebab itu barangkali malam ini saya yang pertama adalah mari hari-hari ini waktunya kita juga untuk bisa membangun iman pribadi kita masing-masing. Amin. Hilangkan ketergantungan kita kepada orang lain. Waktunya kita untuk bagaimana membangun pribadi kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Membangun pribadi kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sekali lagi lebih kepada perspektif melihat bahwa waktunya kita tidak boleh bergantung iman kepada orang lain. Tapi bagaimana saya harus juga membangun diri saya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kalimat berikutnya dia berkata, berkat kasih setiamu yang besar. Saya percaya di tahun yang baru ini saya ingin share bahwa dengan situasi yang ada dari pribadi kita, maka kita harus mengakui kepada Tuhan. Waktunya kita untuk selalu belajar untuk mengakui bahwa kita ada hari ini berkat kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, saya tidak mau berbicara hal-hal yang menyedihkan malam ini, tapi sekali lagi semua ini karena anugerah Tuhan. Ya, kalau Pastor Aldi, saya masih bisa berbicara, masih bisa bertemu. Oh, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini begitu menakutkan ya, tapi berkat kasih setia Tuhan yang besar, maka mari kita syukuri semua nikmat anugerah ini. Saya percaya di tahun yang baru ini jadilah pribadi-pribadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang semakin mensyukuri berkat kasih setia Tuhan yang besar. Semakin mensyukuri anugerah Allah, sekecil apapun itu harus kita syukuri. Karena mungkin bagi Anda itu kecil. Bagi kita itu merasa kecil, tapi bagi orang lain itu sudah besar. Mungkin sudah merasa bahwa, mungkin kita merasa bahwa makanan kita tidak cukup enak malam hari ini untuk kita makan. Mungkin ikan goreng saya tidak enak. Tapi bagi orang lain untuk mendapatkan ikan goreng itu tentu sesuatu yang yang besar dalam hidup mereka. Sudah sesuatu yang besar. Banyak kita juga seringkali merasa bahwa apa yang kita nikmati hari ini rasanya belum cukup. Padahal bagi orang lain itu sudah berkat yang besar. Jadi saya percaya malam ini melalui share firman Allah ini, mari kita mensyukuri setiap berkat kasih setia Tuhan yang besar. Karena kecil mungkin bagi kita, tapi bagi orang lain itu besar. Ya. Dan saya percaya kita harus berjalan terus seperti demikian, bahwa kita harus semakin di tahun yang baru ini semakin mensyukuri setiap berkat kasih setia Tuhan yang besar. Ada begitu banyak berita-berita tentu yang menakutkan buat kita hari-hari ini. Sebab itu rasa syukur itu adalah kekuatan kita menghadapi situasi. Buat saya seperti itu. Untuk berkata terima kasih Tuhan itu punya nilai yang besar buat kita hari-hari ini. Ya, bahwa kasih setia Tuhan yang besar itu benar-benar nyata buat kita, nyata dan sangat nyata dalam hidup kita ya. Jadi jadilah pribadi yang selalu bersyukur menikmati anugerah ini, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian yang ketiga di sini berkata, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Nah, ini bisa menjadi fenomenal poin yang ketiga ini. Ketika kita berbicara pribadi kita harus bangun pribadi kita, tetapi kemudian kita menjadi pribadi yang mensyukuri setiap anugerah kasih setia Tuhan pada kita. Nah, what's next? Apa tindakan kita selanjutnya? Maka saya tidak ragu-ragu untuk berkata malam ini, berkata kepada siapapun kita, para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa waktunya kita untuk membuat prioritas yang penting dalam hidup rohani kita. Apakah itu? Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, kata firman Allah. Saya tentu tidak punya waktu untuk mengungkap isu-isu yang sedang terjadi hari-hari ini tentang bagaimana ibadah itu sudah menjadi sangat terbatas sekali, bukan? Saya percaya kita melihat sisi positifnya saja, bahwa kita tidak melihat negatif, kita lihat positifnya bahwa untuk beribadah hari-hari, untuk masuk ke rumah Tuhan, itu betul-betul sudah menjadi satu perjuangan. Perlahan tapi pasti
kita sedang dibawa kepada situasi bahwa untuk melangkah masuk ke rumah ibadah itu bukan sesuatu yang gampang lagi. Itu betul-betul perjuangan. Itu betul-betul bagaimana kita harus berusaha. Baik dari pihak kita mungkin sebagai jemaat untuk datang ke rumah Tuhan, maupun kita sebagai pihak, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala sidang, di mana kita harus bagaimana kita harus berjuang untuk membuka gereja, membuka tempat ibadah untuk jemaat datang beribadah kepada Tuhan. Saya tetap pegang teguh sampai hari ini bahwa ibadah di rumah Tuhan tetap menjadi sesuatu yang prioritas dalam hidup ini. Amin. Beribadah di rumah Tuhan itu tetap menjadi satu prioritas. Itu saya harus jujur, apa yang saya mau sampaikan, apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu adalah prioritas nomor 1 yang dimana kita harus perjuangkan. Saya hanya bisa mendorong kita malam hari ini. Mari umat Tuhan, rumah Tuhan, aku akan masuk ke dalam rumah Tuhan itu sekarang kita harus semakin berjuang untuk masuk ke rumah Tuhan. Beribadah. Yes. Saya percaya waktunya ini adalah waktu yang terbaik buat kita. Di tahun ini, di tahun baru ini kita semakin bagaimana kita mau masuk di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya tidak punya cukup waktu untuk berbicara tentang kekuatan-kekuatan dalam kita beribadah, tapi saya percaya kita semua percaya kekuatan ibadah itu mengalahkan sakit penyakit. Amen. Ibadah itu memberkati rotimu dan airmu, ya. Amin. Karena Keluaran 23 ayat 24 itu sudah sangat paripurna jawaban Tuhan untuk kita. Ya, kita sedang bicara masalah ekonomi hari-hari ini, kita sedang bicara masalah penyakit, dan jauh-jauh hari Tuhan sudah siapkan ayat ini untuk kita bahwa kita akan diberkati roti, kita akan diberkati air, kita akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Karena itulah janji firman Allah bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Itu harus pegang baik-baik. Jadi aku akan masuk ke dalam rumahmu. Itu satu komitmen. Itu satu komitmen. Itu satu komitmen yang harus kita perjuangkan hari-hari. Saya sudah katakan tadi, buat saya itu menjadi prioritas. Bahkan ibadah itu menjadi prioritas lebih dari keluarga. Ya, saya harus berani berkata demikian. Kalau Anda bertanya, mana yang kau pilih, keluarga atau ibadah? Keluarga atau ibadah? Saya pernah membuka ayat itu di tahun ini, di tahun baru ini, bagaimana Yosua dengan berani berkata, Yosua 24 berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya, karena kalau orang tanya seperti tadi, ibadah atau keluarga, ya tidak bisa. Ibadah nomor 1, keluarga kita bawa ke rumah Tuhan. Ya, prioritas ibadah. Dan saya berharap sebenarnya ini harus tetap menjadi perjuangan nomor 1 buat kita di masa-masa ini. Mungkin kalau ada pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang yang sedang menyaksikan tayang ini, saya hanya mau berbagi spirit kepada kita bahwa dengan kalimat seperti ini, apalagi akan kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Saya hanya bisa berkata pada teman-teman pendeta, teman-teman gembala, apa yang kita akan perjuangkan dalam hidup ini? Apa yang kita mau perjuangkan? Saya mau katakan, yang kita bisa perjuangkan adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu prioritas. Apapun dia punya tantangan, apapun masalahnya, itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya semangat para pionir gereja dulu yang berusaha untuk mempertahankan ibadah itu tetap harus ada kepada kita. Ada yang berkata kepada saya, beda, katanya mereka bilang bahwa beda perjuangan para pionir dengan kita yang ada sekarang. Kalau kata mereka bahwa para pionir itu kan mereka membangun rumah ibadah, membawa umat untuk beribadah, karena memang waktu itu situasinya lebih mudah daripada situasi yang ada sekarang. Saya mau jujur berkata kepada teman-teman pendeta, gembala sidang, ataupun jemaat, setiap masa itu punya tantangannya yang berbeda-beda. Setiap situasi itu punya tantangan yang berbeda-beda. Saya mau katakan para pionir kita yang dulu, jangan kita melihat dari perspektif masa hari ini, bahwa mereka dulu berjuang untuk beribadah. Tantangan mereka memang bukan penyakit.
Tapi mereka harus berjuang untuk mencari jiwa, membangun rumah ibadah. Amin. Itu tantangan yang besar di masa mereka. Jangan kita berasa itu beda situasi. Nah, kita sekarang dengan masa pandemi ini, kita tidak sama dengan para pionir. Masalah mereka bukan penyakit, tapi sekarang masalah kita bagaimana kita berjuang dengan semangat yang sama dengan para pionir kita yang lalu. Untuk membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita mau dikuatkan, kita harus tetap jaga prioritas ini, beribadah kepada Tuhan itu nomor satu, dan saya percaya itu harus tetap kita pelihara dengan luar biasa. Kemudian yang berikut, dia berkata, firman Allah berkata, Mazmur pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8, terus setelah dia masuk ke dalam rumah Tuhan, firman Allah berkata, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan percaya kepada Tuhan, saudara, para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, inilah waktunya, it's time to worship for God. Kita waktunya hari-hari ini menyembah kepada Tuhan. Saya percaya kualitas ibadah tadi, bahwa dikatakan kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan, maka itu harus juga punya level yang tinggi dalam rumah Tuhan. Memang saya harus akui bahwa tidak semua orang yang masuk ke rumah Tuhan itu punya level ibadah yang nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Maka oleh sebab itu saya rasa melalui perkataan Raja Daud ini benar. Bahwa setelah kita masuk ke dalam rumah Tuhan, ada sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Artinya apa? Level ibadah kita harus kita naikkan hari-hari ini. Amin. Kita bukannya sekedar datang beribadah, tepuk tangan, sekedar tahu lagu-lagu yang dinyanyikan, apalagi dengan bantuan LCD, dengan apalagi sekarang yang sudah punya videotron di gereja-gereja yang begitu besar-besar. Saya juga sangat menginginkan videotron yang besar seperti itu ya. Kalau ada yang mau memberkati kami di kawan-kawan, ya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi persoalannya dengan tampilan lagu-lagu yang begitu besar yang diberikan kepada kita, itu apakah kita benar-benar menyanyi dengan sepenuh hati di dalamnya? Betul. Apakah kita bisa menyanyi dengan sepenuh hati? Ya, apakah kita bisa menyembah dengan sepenuh hati? Apakah kita bisa menyembah dengan sepenuh hati? Jadi saya hanya mau mendorong kita malam hari dengan begitu banyak perangkat-perangkat teknologi yang sudah membantu kita hari-hari ini dengan musik yang begitu luar biasa. Saya percaya perkataan Raja Daud ini harus betul-betul semakin teraplikasi dalam hidup kita. Amin. Yaitu level ibadah kita harus kita naikkan, yaitu satu ibadah yang menyembah, satu penyembahan yang besar-besaran di rumah Tuhan, satu penyembahan yang luar biasa di rumah Tuhan. Dan ini betul-betul harus terjadi di masa-masa yang sukar seperti ini, masa-masa yang berat. Tidak ada jalan lain buat gereja Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan level ibadah kita, level pola ibadah kita di rumah Tuhan. Kita sekali jangan hanya sekedar, hari-hari ini bukannya sekedar tahu setiap lagu. Bukan hanya kita hafal barangkali. Atau mungkin bukan hanya kita dibantu dengan begitu banyak teknologi yang membuat kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Tapi mari semua itu harus kita naikkan levelnya. Amen. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Tidak ada yang salah. Kita harus bersungguh-sungguh. Dan penyembahan ini yang Tuhan mau. Sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus. Saya percaya waktunya Tuhan. Yohanes 4, 23, 24 itu berkata, saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bukannya sekedar ayat-ayat yang berlaku di zaman non-pandemi, masa-masa yang lalu kita begitu jor-joran untuk pujian penyembahan. Di masa-masa yang masih katakanlah lebih muda dari hari ini. Malah sekarang waktunya harus lebih lagi. Amen. Kita praise and worship, harus lebih lagi praise and worship. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan, menyembah ke arah bait. Amen. Tidak ada yang salah. Barangkali waktunya kita di rumah Tuhan bukan hanya sekedar menyanyi bertepuk tangan, bahkan kita bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan. Oh, harus lebih lagi levelnya. Pokoknya saya hanya bisa berkata naikkan levelnya. Baik kita pemain musik, para penyanyi, pelayan altar, mari
sama-sama tingkatkan level kita hari-hari ini. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, kata firman Allah. Yang terakhir saya ingin bagikan melalui firman Allah ini kepada kita di ayat yang ke-8 adalah dengan takut akan Engkau. Takut akan Engkau. Saya harus berani berkata, apakah hari-hari ini kita dengan situasi-situasi yang terjadi, kita semakin takut akan Tuhan apa enggak? Apa kita semakin takut akan Tuhan atau tidak? Pastor Aldi saya berkatakan kepada hari-hari saya sering kali katakan, kita tahu semua situasi. Dikatakan bahwa rumah sakit penuh, katakan begitu. Ruang-ruang isolasi penuh dengan para teman yang telah menderita penyakit ini. Tapi saya mau kasih tahu, Pastor Aldi mungkin belum tahu ini dia. Penjara juga penuh, Pastor. Betul. Ya. Penjara juga penuh. Tingkat pencurian, tingkat kejahatan juga semakin tinggi hari-hari ini. Dan Betul. ini saya harus jujur berkata, kalau mungkin di kita di Manado, di Sulawesi Utara, kita adalah memang katakanlah warga Kristen. Saya harus jujur bahwa tingkat kejahatan bukan berkurang di masa pandemi ini. Ya, Pastor Aldi tahu sekarang kalau di tempat kami ini malah rumah-rumah kalau dibiarkan tinggal pencuri masuk. Ya, jangankan barang-barang mahal sekarang dengan bunga aja dicuri. Ya, bunga dicuri. Iya, bunga dicuri, anjing dicuri, binatang-binatang piaraan dicuri. Waduh, apalagi di masa-masa tahun baru Natal kemarin. Artinya apa? Bukankah harusnya di masa pandemi ini kita harus semakin takut akan Tuhan dong sebenarnya? Amin. Sebenarnya kejahatan harus menurun. Bukan? Harusnya kita tidak bicara orang luar lah. Kita bicara kekristenan itu sendiri. Kita bicara kekristenan. Kalau kita mau jujur, kekristenan harus menurunkan itu. Katakan, kekristenan harus lebih takut akan Tuhan. Kalau dulu yang dulunya kita katakanlah masih suka iri hati, kita masih suka benci, begitu menakutkan, kita masih suka memecah-mecahkan gereja dengan roh pemecah, menjelekkan ini, menjelekkan itu. Harusnya di masa pandemi itu harusnya tidak ada sama sekali. Karena kita harus semakin takut. Kita harus semakin takut akan Tuhan. Ya, saya mau kasih kalimat ini. Apakah Tuhan mau kasih gelombang kedua, gelombang ketiga yang lebih menakutkan supaya manusia jadi lebih takut akan Tuhan? Ya, apakah Tuhan harus bikin penyakit-penyakit? Bukan hanya saya sambil bercanda saya bilang, bukan cuma mobil, ada mobil all new Toyota, all new Fortuner, all new Corolla. Sekarang juga ada all new Corona, ya kan? Nah, apakah kita mau menanti penyakit-penyakit baru untuk kita bertobat, katakanlah demikian. Untuk kita bertobat, untuk membuat manusia semakin takut akan Tuhan. Kita lihat kekristenan, apakah tingkat kebencian berkurang, tingkat iri hati berkurang hari-hari ini? Apakah tingkat kedagingan manusia berkurang? Ya, bukankah pembunuhan? Saya lihat di berita kemarin ini, Pastor Ali orang Langoan. Waduh, saya lihat di Langoan kemarin ada terjadi juga pembunuhan. Ya kan, menakutkan. Harusnya kan masa dengan penyakit ini manusia tidak takut akan Tuhan? Mau apa lagi manusia? Mau tunggu apa lagi supaya manusia takut akan Tuhan? Jadi saya rasa tidak salah firman Allah ini. Saya bagikan di bagian akhir ini bahwa mari kita semakin takut akan Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan, izinkan semua ini, membuat kita harus semakin takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong kita semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala siang, pendeta-pendeta, apalagi mari tolong. Mari perbaiki hubungan-hubungan baik kita, perbaiki. Jangan kita sebagai hamba Tuhan justru malah kita jadi semakin tidak takut akan Tuhan. Kita masih memelihara kehidupan cara-cara yang tidak benar antar hamba Tuhan. Mari kita perbaiki hubungan kita sebagai hamba Tuhan. Tidak saling menjelek-jelekan. Kita sudah tidak lagi saling, ya katakanlah, apalagi dalam berorganisasi. Mari saya dorong dengan iman, dengan percaya. Saya sebagai, ya katakan lagi, saya juga sebagai masih orang muda dalam pelayanan. Saya ingin rindu sekali melihat gereja ini, gereja kita menjadi gereja yang semakin takut akan Tuhan, ya, sehingga kita betul-betul
bisa semakin melihat kemuliaan Tuhan nyata di Amin. tengah masa pandemi ini buat kita. Tuhan Yesus tolong, haleluya. Begitu, puji Haleluya, Tuhan, Pastor. saya percaya malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Di masa yang sukar, di masa yang sulit, dan saya percaya hari-hari ini kita ada di ujung akhir zaman. Suka tidak Yes, suka, yes. ini harus terjadi. Tadi saya dapat sesuatu, Pastor Richard bilang bahwa hari-hari ini disuruh untuk jaga jarak, ya. Bagaimana kita hari-hari ini keselamatan, firman Allah bahwa keselamatan itu secara pribadi, bukan secara keluarga. Ya, Ya kan? Artinya bahwa Yes. tapi Ya. yang saya dapat malam hari ini kunci terakhir, bagaimana kita takut nggak akan Tuhan, ya Pastor? Ada banyak orang pun tadi Pastor bilang bahwa di Languan pun kemarin baru terjadi di awal harus tahun. makin takut. Sebenarnya harus semakin takut, tapi dengan situasi suka tidak Ya. suka, Ya. yang saya sering pelayanan di penjara, dan penjara yang biasa nampung hanya 1.000, lebih sekarang. Lebih dari 1.000, bisa 2.000. Waduh. Karena Bertambah kondisi, jiwa. Jadi ya, terjadi pertambahan jiwa di penjara. maunya kita tidak ada jiwa. Tapi itu yang sedang terjadi, karena tadi Pastor bilang mau di Manado, tapi betapa pentingnya ibadah itu. Kalau ketika kita ada ibadah, ya kita tidak mau seperti Firaun bilang, kalian aja beribadah, ya kan? Ini yang sedang terjadi, Pastor. Bagaimana sikap kita? Ya kadang-kadang kita dengan, saya katakan dengan pemerintah, dengan kondisi yang ada, yang penting SOP kita benar, tetapi ada banyak orang tidak menghargai ibadah itu dengan kondisi hari ini. Pandangan Pastor gimana? Ya, saya harus akui bahwa inilah tantangan kita, ini challenge buat gereja. Bahwa kita berhadapan dengan peraturan-peraturan yang tentu dibuat oleh pemerintah yang kita hormati. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana tantangan kita hari-hari ini begitu memang ya kompleks. Tapi saya terlalu percaya, Pastor, bahwa di sini saya selalu katakan begini ya. Di Alkitab menubuatkan bahwa akan terjadi masa yang sukar di mana manusia akan mulai berhadapan dengan bagaimana mencari Tuhan, akan mengalami kesusahan. Dan itu hanya akan terjadi di masa antikris. Alkitab secara teologis jelas sekali berkata bahwa kesusahan besar itu hanya terjadi pada waktu masa antikris. Masa antikris. Nah, saya percaya hari-hari ini kan belum masa antikris. Belum masuk masa antikris. Dan dengan demikian saya percaya bahwa pemerintah kita juga belum di bawah pengaruh dari antikris itu sendiri. Belum. Sehingga saya percaya manakala kita mau beribadah kepada Tuhan di masa-masa ini, saya percaya di tengah peraturan-peraturan yang begitu banyak dibuat untuk keselamatan kita juga, tujuannya baik. Tapi kalau soal ibadah, saya percaya pemerintah kita punya kearifan yang begitu luar biasa. Amin. Punya kearifan yang luar biasa, di mana saya percaya pemerintah kita masih menghormati soal ibadah di masa-masa seperti ini. Sekalipun memang ada pembatasan, tapi saya sangat percaya pemerintah kita, pemerintah yang datang dari Tuhan, mereka sekarang ini, hari ini mereka masih sangat menghargai kalau kita, khususnya dalam kekristenan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya percaya itu. Ya, saya percaya itu. Saya setuju. Jadi kita antikris, tadi Pastor Richard atau Kak Richard bilang bahwa kita belum ada di Pastor Richard antikris, belum menguasai, ya kan? Tapi apakah hari-hari ini roh antikris sudah ada? Oh ya, kalau roh ada. Roh itu ada, karena Alkitab sudah catat dari awal bahwa di masa gereja berdiri bahwa roh itu sudah ada, roh perlawanan itu sudah ada, pasti sudah ada. Cuman perwujudannya secara eksis tentu belum ya, secara eksis belum. Betul. Tapi rohnya itu sudah ada. Makanya kita sudah memang bisa melihat hari-hari ini
Saya harus jujur berkata, Pastor Aldi, kalau kita berbicara tentang roh antikris, jangan lihat itu pemerintah doang. Jangan lihat pemerintah doang. Bahkan ada jemaat sendiri pun, kalau dia berbicara dan berkata bahwa, kalian ini ibadah-ibadah sudah dibilang dilarang, sudah dibilang, tapi kalian masih ibadah. Saya mau katakan dia juga sudah mulai masuk ke roh antikris. Itu jemaat. Itu jemaat. Jemaat biasa. Jadi jangan melihat roh antikris ini hanya dilihat kepada, para pemimpin mungkin yang mulai membatasi orang ibadah. Jangan lupa, jangan salah. Di tengah jemaat juga, kita sebagai orang Kristen, kalau kita sebagai jemaat melarang orang lain juga datang beribadah, saya mau katakan itu sudah roh antikris. Dan itu jemaat sendiri. Bukan pendeta, bukan gembala. Apalagi kalau gembala. Apalagi kalau dia pendeta yang melarang orang untuk beribadah. Saya yakin wah itu memang sudah rohnya. Jadi kalau bilang roh antikris, jangan melihat itu hanya kepada para pemimpin. Tapi di dalam jemaat itu pun sendiri, kalau dalam jemaat, saya melihat kemarin justru banyak dari kalangan kekristenan sendiri yang ya katakan notabene dia jemaat, malah mulai menghambat orang beribadah. Nah, itu sudah roh antikris. Roh antikris sudah ada kepada dia. Begitu. Jadi memang tergantung sikap hati seseorang hari-hari ini ya, untuk dia takut. Ya. Makanya tadi kan di awal Raja Daud sudah berkata, tetapi aku. Bagaimana dengan aku? Saya mau buat perbedaan enggak di masa ini? Saya mau buat perbedaan enggak di hari-hari ini? Kalau orang lain terbawa dengan roh antikris, kalau orang lain mulai menghambat orang lain beribadah, kalau orang lain mungkin melakukan kecurangan, kalau orang lain mungkin membuat masalah kejahatan, kalau orang lain mungkin iri hati, benci, dan lain-lain. Saya tidak. Begitu. Ya kan? Kita harus mengambil komitmen pribadi. Saya tidak. Kita jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak benar. Kita jangan ikut-ikutan dengan hal yang mencelakakan iman kita, mencelakakan kehidupan kita. Kita harus punya pendirian iman yang kuat hari-hari ini, supaya kita betul-betul menyenangkan Tuhan dengan kekristenan kita. Begitu. Memang situasi hari-hari ini sedang menguji iman kita pun sebagai hamba Tuhan. Tadi, ya, bisa kedengaran? Halo? Ya. Bahwa dengan kondisi hari-hari ini bisa menguji kondisi. Bisa, ini bisa. Ya. Bisa? Dengan kondisi hari-hari ini bisa menguji kekristenan kita maupun kita sebagai hamba Tuhan. Tadi dengan kondisi COVID-19, dengan hal-hal yang terjadi, kejahatan itu bukan semakin habis, ya. Tapi saya katakan tadi, maupun sampai Pak Richard bilang bahwa ada pancuri bunga pun ada hari-hari ini. Orang Bapotas pun orang Manado bilang. Artinya kondisi dengan COVID ini tidak mempengaruhi orang untuk berbuat kejahatan. Kita lihat. Wah, itu menakutkan, Pastor. Menakutkan, sangat menakutkan. Ya. Makanya saya potong sedikit. Makanya saya bilang, kalau kita mau jujur, ya saya membaca satu artikel dan saya aminkan artikel itu bahwa sebenarnya virus yang mematikan itu bukan corona. Saya bisa sampaikan radikal nih. Virus yang mematikan itu bukan corona sebenarnya, Pastor. Yang mematikan itu adalah manusia itu sendiri. Virus manusia itu sendiri. Ya, yang mematikan itu bukan virus corona. Yang mematikan itulah virus manusia itu sendiri. Virus kesombongan manusia, virus kejahatan manusia, virus yang membabi buta dengan kebencian, virus yang membabi buta dengan iri hati, mencelakakan orang lain. Maaf, kalau kita bicara, mungkin kita keluar dari kekristenan itu, kita lihat secara umum, katakanlah di dalam dunia politik, di dunia politik, dunia pemerintahan, kita cinta bangsa kita mengasihi bangsa kita mengasihi para pemimpin. Tapi kan kita bisa melihat bahwa ternyata di masa-masa ini, maaf, sekali lagi mohon maaf, korupsi masih terjadi. Ya kan? Korupsi masih terjadi. Kita melihat di masa ini masih terjadi kelompok-kelompok radikal, Ya, di masa ini masih terjadi
politik yang membabi buta, politik kebencian, ya, saling melemparkan kebencian dan lain sebagainya. Ini kita bicara tentang, ya katakanlah dunia politik, dunia kehidupan yang kita bisa lihat. Dengan kata lain bahwa memang ini pandemi ini ternyata tidak membuat stop semua kejahatan yang ada di atas muka bumi ini. Ya, ternyata pandemi tidak cukup kuat untuk menghambat kelakuan manusia ini, dosa, kejahatan manusia yang begitu menakutkan. Bahkan dengan berani, itu yang saya bilang tadi, bahwa ternyata virus yang menakutkan itu sebenarnya bukan corona. Virus yang menakutkan itu sebenarnya kejahatan manusia itu sendiri. Sikap manusia itu sendiri, ya. Cara hidup manusia itu sendiri yang telah begitu menakutkan. Bayangkan manusia punya virus, kejahatan itu bisa berpindah kepada orang lain. Maaf bicara, jangankan jauh-jauh, dalam satu keluarga, seorang bapak itu bisa ajak anaknya untuk membunuh. Bukankah itu virus menakutkan, Pastor? Seorang bapak bisa ajak satu keluarga untuk membunuh. Seorang laki-laki dia bisa mengajak teman-teman laki-laki yang lain untuk tetap melakukan kejahatan. Ya, mengajak untuk tetap jahat, mengajak orang lain untuk tetap berbuat jahat. Jadi sekali lagi saya mengulangi bahwa artikel itu buat saya cukup bagus, mengingatkan kepada kita bahwa virus yang sesungguhnya itu bukan COVID-19 itu sendiri. Jadi virus yang menakutkan itu sebenarnya manusia itu sendiri. Karena manusia dengan segala perbuatan kita seringkali masih terlibat dengan hal yang menakutkan, yang menambah kejahatan di atas muka bumi. Wow, ya kira-kira seperti itu, Mas. Betapa luar biasa, dalam sekali bahwa virus yang mematikan, virus hari-hari ini bukan soal COVID, tapi memang sikap hati kita, pribadi kita. Tadi sudah sempat dibahas tentang hari-hari ini, ya. Seringkali kita berpikir bahwa sebelum COVID juga kita lihat perang dengan saling menjatuhkan. Kita berharap dengan COVID hari-hari ini untuk kita saling membangun. Tetapi ternyata yang sedang terjadi hari-hari ini, ternyata kita pun ya berharap bahwa gereja kita pun, saya sekali lagi, gereja kita beberapa bulan ke depan akan genap 100 tahun. Ya. Tadi sempat bahas bagaimana para pioner kita. Tetapi kita berharap malam hari ini sebelum kita berdoa supaya benar-benar kita rasa takut akan Tuhan, ada kesatuan terjadi di gereja kita, bukan saling menjatuhkan, atau ya ada biasanya ketika satu mau naik, kita harus turun ngana baye-baye supaya ngana ndak bisa jadi. Ya kan? Tapi mari, jadi saya pikir malam hari ini yang saya tangkap takut akan Tuhan. Ketika kita tidak ada rasa kebencian, tadi Pastor Richard bilang hari-hari ini, situasi hari-hari ini kita tidak ada rasa sombong, merasa diri kita lebih dari yang lain, tetapi situasi hari-hari ini kita benar-benar takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti hal positif yang dia kerjakan. Ya, Pastor? Pasti. Iya. Ya, saya percaya bahwa malam hari ini, Pastor, apa sih boleh nak statement terakhir sebentar, Pastor? Kita lihat, suka nggak suka, medsos ini adalah ada dua hal. Kesempatan kita untuk menginjil seperti malam hari ini, tapi medsos juga kesempatan ada banyak kita saling menjatuhkan, saling merasa diri paling hebat. Tapi saya percaya untuk kita saling mengajak malam hari ini, seperti poin terakhir, takut akan Tuhan, untuk kita sama-sama mendukung majelis pusat yang ada, kita bergandeng tangan, memasuki 100 tahun, untuk kita melihat hal-hal yang besar. Apa yang pernah terjadi tempo dulu, itu terjadi di zaman sekarang. Ya, jangan saya katakan dulu aja kalau ada sapi saki aja jemaat datang panggil gembala untuk berdoa, ya kan? Kita mau hal itu yang terjadi di zaman ini, bagaimana kuasa Tuhan
benar-benar terjadi kalau itu terjadi ketika kita takut akan Tuhan. Bagaimana Pastor statement terakhir di program ini sebelum kita akan berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, Pastor? Ya. Ya. Luar biasa. Jadi memang kita harus mengadakan satu transformasi total dalam hidup ini. Kita semua tahu bahwa kita tidak meminta penyakit ini datang dan mengacau balaukan seluruh sistem dalam dunia. Bukan hanya ke gereja ya, apalagi dalam dunia. Semua dilululantakkan. Dengan kata lain, sebenarnya kita sudah belajar banyak dari situasi ini. Nah, oleh sebab itu, transformasi total dalam pribadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, ini waktunya buat kita. Saya percaya maksud Tuhan mengizinkan semua ini supaya kita introspeksi sedalam-dalamnya, secara pribadi, secara gereja, secara hamba Tuhan, gembala, bahkan kita bicara organisasi. Saya percaya waktunya kita untuk memiliki unity kembali, untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan di dalam gereja Tuhan. Waktunya kita untuk kembali tidak melihat lagi, kalau tadi Pastor Ali menyinggung organisasi, saya bilang ya tidak melihat lagi siapa kamu dukung siapa, kamu orangnya siapa. Setuju. Kamu orang siapa, kalau bukan orang ini kamu bukan. Tidak diikuti dan bla bla lah. Kita tidak punya waktu membahas itu. Gitu kan? Jadi sebenarnya sekali lagi ini memang pukulan telak. Sebenarnya semua unsur di muka bumi ini harus memiliki introspeksi diri. Saya percaya tentu kita tidak menginginkan hal yang lebih menakutkan lagi terjadi atas bumi kita, tapi mari waktunya kita melihat Tuhan. Mari hari ini rumah Tuhan harus menjadi pusat dari semua kegiatan, pusat iman kita, rohani kita. Dan saya percaya waktunya kita tidak hanya berpikir soal hal-hal yang jasmani, kita tidak bicara hal yang jasmani, kita tidak bicara hal yang organisasi itu kepentingan diri kita sendiri, keinginan kita. Tapi mari kita cari kepentingan Tuhan hari-hari. Apa kepentingan Tuhan? Yes. Kita harus cari kepentingan Tuhan. Kita harus lakukan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan apa untuk hidup kita di atas muka bumi ini? Ya, jadi mari, itu closing statement saya. Ya, kita tetap mencari kehendak Tuhan, itu yang menjadi utama, dan segala sesuatu yang terjadi sekeliling kita menjadikan kita semakin takut akan Tuhan. Good. Wow, luar biasa. Sekali lagi, semakin kita mencari Tuhan, supaya kita takut akan Tuhan. Sekali lagi, malam hari ini memang waktu yang terbatas, ada banyak hal. Sebenarnya kalau mau dikupas, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan lewat hambanya Bapak Pendeta Richard malam hari ini. Ya, betapa kita harus kembali unity, saling bergandengan tangan. Keadaan dunia akan semakin buruk, tapi gereja bersatu, kita akan lihat mujizat Tuhan. Ketika kita semakin cinta rumah Tuhan, jangan kita seperti Naomi, dia lari dari Bethlehem, dia ke Moab, akhirnya masalah semua pasti punya masalah, tapi jangan pernah tinggalkan akan Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Richard Lapian, Tuhan berkati. Biasanya di akhir tayangan kita akan berdoa. Ya, saya serahkan Pak Richard untuk berdoa. Ya, buat gereja kita berdoa dengan kondisi hari-hari ini, supaya jemaat Tuhan hari-hari ini cinta akan rumah Tuhan. Haleluya. Yes. Good, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami muliakan Tuhan melalui program acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Bersama dengan Pastor Ali kami mau membawa lagi gerejamu ke dalam tanganmu yang ajaib Tuhan. Hamba bawa gereja secara pribadi, yaitu jemaat Tuhan itu sendiri, di mana setiap jiwa-jiwa mencari Tuhan dengan sepenuh hati hari-hari ini. Biar kami semakin mencari kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri kami masing-masing. Kami mau
mengerti kehendak-Mu dalam Amin, amin, kehidupan amin. kami melalui situasi yang Tuhan izinkan hari Yes. ini, untuk kami semakin takut akan Tuhan, Haleluya. semakin menyembah Engkau pada Amin, level-level yang lebih amin. tinggi lagi, untuk Haleluya. menemukan hadirat Tuhan, menemukan Yes. kemuliaan Tuhan sebagai Amin, gereja amin. Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus adalah andalan Amin. kami. Roh Kudus akan memberikan Amin. kami spirit yang baru. Roh Kudus Yes. akan semakin Haleluya. menyala-nyala dalam kehidupan kami, untuk Haleluya. kami pakai Haleluya. semua yang kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus kepada kami. Kami pakai semua itu untuk melakukan Amin. setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Kami percaya gereja Tuhan akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia hari-hari ini. Gereja Tuhan Amin. akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Gereja Haleluya. Tuhan akan memberikan berita-berita yang menggembirakan. Yes. Gereja Tuhan akan Amin. memberikan sukacita yang tidak diberikan oleh Amin. dunia. Amin. Sebab itu hamba bersyukur. Haleluya. Pakai kami hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Pakai gembala-gembala sidang. Haleluya. Pakai gereja-Mu. Amin. Terutama gereja kami, gereja Pantekosta. Di Haleluya. Indonesia, dimanapun berada, di seluruh pelosok, di Haleluya. tanah air, di luar negeri. Biar kami semua menjadi berkat Amin. Tuhan. Dari Amin. gereja kami. Ada suara Tuhan yang berkumandang. Dari gereja Haleluya, kami, benar. roh takut akan Tuhan Haleluya. akan semakin Haleluya. terjadi. Amin, Kami akan amin. menyebarkan virus kebaikan. Kami menyebarkan virus untuk Amin. membuat gereja semakin Amin. takut akan Tuhan. Oh, semakin memuliakan Tuhan. Amin. Bukan Amin. sebaliknya, kami berdoa, jauhkan kami gereja Tuhan Yes. untuk menyebarkan virus kejahatan, Tuhan, menyebarkan tolong. virus kebencian, hal-hal yang Yes. menakutkan, hal yang mengecewakan hati Tuhan, yang menduka citakan hati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Biarlah kiranya Yesus. dijauhkan dari gereja kami. Biar kami semua menjadi alat Tuhan, menjadi alat Tuhan, terang Amin. di atas kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu menang karena Roh Kudus ada kepada kami. Kuasa kegelapan tidak berkuasa atas kehidupan kami. Amin. Karena kami percaya ya, Yohanes 10:10 berkata, pencuri hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Yesus ada kepada kami, maka kami akan diberikan kehidupan dan akan diberikan kelimpahan yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kami malam ini. Amin. Hamba berdoa untuk Pastor Aldi, pakai terus hamba-Mu melalui acara suka-suka-Mu Tuhan. Kami Amin. percaya ada berita-berita yang baik, berita-berita sorga, berita-berita sukacita akan selalu terjadi melalui program acara ini Tuhan. Terima kasih. Inilah doa hamba-Mu, sempurnakan kami semua, jaga kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, untuk terus dapat melayani Tuhan. Amin. Sampai kapanpun Tuhan izinkan kami ada. Terima kasih. Kami lepaskan doa kami ini penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat doanya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Richard. Tuhan memberkati. Jangan salam lupa. buat Ada salam dari saya ini. Tetap kuat di masa sukar. tetap kuat di masa sukar. Apapun terjadi, tetap maju di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Haleluya. Salam buat tante, keluarga, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salaman malam. Tuhan berkati semua. Oke, puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara diberkati dengan luar biasa. Betapa di hari-hari ini ya, tadi slogan Pastor Richard, tetap kuat di masa yang sukar ya. Apapun yang terjadi hari ini, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung program hari ini. Terima kasih buat Pastor Hani ya, Walangitan. Saudara, kalau perlu kursi bisa hubungi beliau. Terima kasih Pak Novi, teman-teman yang ada semua, Pak Roni, Manurung, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Richard. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Dengan keterbatasan alat, keterbatasan yang ada. Tapi saya percaya malam hari ini, firman Allah tidak pernah terbatas untuk memberkati saya dan saudara. Tetap kuat di masa sukar. Keadaan bisa berubah. Tapi iman kita tetap yakin kepada Yesus.
Sekali lagi, maju terus dalam Tuhan. Besok malam kita ada program Suka-Sukamu Tuhan seperti jam yang biasa, jam 8 malam. Dan narasumber kita besok malam adalah Bapak Pendeta Rex Yeremia dari Surabaya. Saya tidak tahu beliau akan live secara langsung dari Surabaya atau dari Kalimantan karena beliau ada dalam penginjilan. Tapi hari besok malam jam 8 malam. Dan kita akan ketemu lagi hari Sabtu. Narasumber kita adalah Bapak Pendeta Jimli Tikualu dari Amerika Serikat yang akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Dan hari Minggu adalah Bapak Pendeta Chris Rorong dari Manado. Sekali lagi, terima kasih buat dukungan saudara. Doakanlah program ini sekecil apapun yang kita bisa kerjakan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini saya akan pamit undur diri. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saudara bisa nonton juga di YouTube yang ada. Di YouTube Suka-Sukamu Tuhan Pastor Aldi Masih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa dinonton ya. Saya percaya biarlah program ini dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan mengasihimu di masa sukar. Maju terus. Salam Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya.